Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita masih dalam pembahasan terkait bab menghilangkan najis. Dan di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang definisi najis dan juga macam-macam najis, di antaranya bangkai, demikian juga kotoran manusia, demikian juga kencingnya, demikian juga wadi, demikian juga madhi, darah haid, demikian juga bangkai atau daging babi dan selainnya, yang mana ini semua adalah hal yang dianggap sebagai najis. Maka insyaallah ta'ala di kesempatan sore hari ini kita akan memasuki hadis yang pertama dari bab ini, atau hadis yang ke-22 dari keseluruhan hadis. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamr tuttakhadhu khalla qala la, akhrajahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang khamar yang dijadikan sebagai cuka. Yang dijadikan sebagai cuka. Maka beliau bersabda, la, tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Nah, dan perkara ini atau para sahabat radhiyallahu taala anhu bertanya tentang khamar yang dijadikan cuka, itu tak kala khamar diharamkan, sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya dahulu di masa jahiliyah khamar itu dijadikan sebagai minuman biasa, Karena itu ketika datang Islam, khamar tidak langsung diharamkan, tapi bertahap, 3-4 tahap. Nah, maka tatkala khamar diharamkan ini, ra'a ba'du sahabati ayyustafada minal khamar fi amrin akhar wa huwa at-takhlil. Sebagian sahabat memandang, sebagian sahabat melihat bahwa bagaimana kalau khamar ini diambil manfaatnya pada perkara yang lain, tidak diminum, tapi dimanfaatkan pada perkara yang lain, yaitu menjadikannya sebagai cuka. Fa'atal Islamu bitahrimi dzalik, maka Islam datang mengharamkan hal tersebut. Wa hadha yadullu ala anna al-Islam yadra'ul mafasid.
Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam itu betul-betul datang untuk menolak kemudaratan, menolak kerusakan, menolak kerusakan. Nah, jadi semua yang yang mengandung khamar itu dilarang. Itu dilarang. Walaupun dijadikan sebagai cuka. Ya. Disimpan misalnya, kemudian diolah kemudian disimpan sehingga menjadi cuka, maka ini tidak dibolehkan. Ya. Kemudian di sini dikatakan suila Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya anil khamar, tentang khamar yang dijadikan sebagai cuka. Di sini terdapat pelajaran, ya, terdapat faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah. Kata beliau, hada yadullu ala hirsis sahabah. Ini menunjukkan semangat para sahabat. Ya, ini menunjukkan semangat para sahabat radhiyallahu anhum ala su'ali an umuriddin. Ya, menunjukkan semangat para sahabat menanyakan perkara-perkara agama. Para sahabat itu sangat bersemangat untuk bertanya tentang masalah agama. Fama yushkalu alaihim yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mengganjal pada diri mereka, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syifa'ul 'ayyi as-su'al." Obat dari penyakit itu adalah bertanya. Apa obat dari kebodohan? Itu adalah bertanya. Syifa'ul 'ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan adalah bertanya. Ya, bertanya. Dan di sini dikatakan bahwasanya was-su'alu an umuriddin syarafun wa 'ulu. Menanyakan perkara-perkara agama itu adalah kemuliaan dan ketinggian. Ya. Jadi menanyakan perkara-perkara agama itu adalah kemuliaan dan ketinggian. Was-su'alu an umurid dunya dhullun. Sementara menanyakan perkara-perkara dunia itu adalah kehinaan. Ya. Jadi menanyakan perkara agama itu adalah kemuliaan. Ya, ketinggian. Sementara menanyakan perkara dunia itu adalah kerendahan. Karena itu para ulama, para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, mereka tidak pernah bertanya tentang dunia. Ya. Tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya menjadi orang yang kaya, orang yang sukses. Ya, tentang dunia. Ya, tidak pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana caranya mendapatkan jabatan, pangkat. Ya, tidak ada yang bertanya seperti itu. Tapi mereka bertanya tentang amalan-amalan akhirat. Ya, ya Rasulullah, bagaimana caranya masuk surga? Ya Rasulullah, ya, Islam yang mana yang paling baik? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Dan seterusnya. Ya. Sebab itulah kemuliaan. Itulah kemuliaan. Jadi as-su'alu an umuriddin syarafun wa 'ulu. Was-su'alu an umurid dunya dhullun. Ya, menanyakan perkara-perkara agama itu adalah kemuliaan dan ketinggian. Sementara menanyakan perkara-perkara dunia itu adalah kehinaan. Nah, itu adalah kehinaan. Nah, jadi para sahabat itu menanyakan tentang
perkara agama mereka. Kawan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini terdapat faidah. Yang pertama, ya, bahwasanya al-khamru muharramah. Khamar itu adalah hal yang diharamkan. Ya, hal yang diharamkan. Nah, kemudian yang kedua, ya, idza khallalat fa innaha la tubahu bitakhlil. Kalau ya khamar itu diolah menjadi cuka, maka tidak boleh. Ya, ini tidak dibolehkan. Nah, adapun kalau dia berubah sendiri, ya, berubah sendiri, maka itu dibolehkan. Ya, dengan sendirinya. Sebagaimana misalnya kadang ada di kampung ada misalnya sejenis kayak tuak begitu ya. Ya, tersimpan kemudian jadi cuka, nah itu biasanya dia berubah sendiri. Tapi kalau disengaja diolah, ya, khamar itu diolah menjadi cuka, maka ini yang tidak dibolehkan. Kemudian faedah yang lain dari hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa khamar itu najis. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Tawdihul Ahkam, penulis mengatakan wal haditsu yadullu ala najasatil khamr. Ya, hadis ini menunjukkan akan najisnya khamr. Menunjukkan akan najisnya khamr. Nah, dan ini memang terdapat silang pendapat di kalangan para ulama tentang khamr, apakah dia najis atau bukan. Sebagian ulama seperti yang kita sebutkan tadi memandang bahwa khamar itu najis. Ya, memandang bahwa khamar itu najis. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa ya khamar itu tidak najis. Ya, memandang bahwa khamar itu tidak najis. Dan ini sekali lagi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, terdapat silang pendapat akan najisnya, apakah dia najis atau bukan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau anhu radhiyallahu anhu, qala lamma kana yawmu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumri fa innaha rijsun. Ya, inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Muttafaqun alaih. Dan darinya, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tatkala terjadi perang Khaybar, ya, di hari perang Khaybar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk mengumumkan bahwasanya sungguhnya Allah dan Rasulnya keduanya melarang kalian dari memakan daging keledai peliharaan. Fa innaha rijs, karena dia adalah rijs, ya, dia adalah najis. Ya, rijs itu adalah kotoran.
ya, suatu yang kotor secara tabiat. Nah, ini hadis dari Anas bin Malik. Beliau radhiyallahu anhu menceritakan ya apa yang terjadi di perang Khaybar. Dan Khaybar ini ya salah satu daerah yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Iya. Sebelah utara kota Madinah. Kurang lebih 160 km. Ya, dari kota Madinah. Nah, kurang lebih 160 km. Wa kana yaskunuha ta'ifatun minal yahud. Dan daerah tersebut ditempati oleh sekelompok orang Yahudi. Ya, sekelompok orang Yahudi. Fafataha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanati sabi'ah minal hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membukanya di tahun ke-7 Hijriah. Jadi perang Khaybar itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi di sana, dan mereka diperangi itu karena mereka melanggar perjanjian. Ya, melanggar perjanjian. Nah, itu sedikit tentang Khaybar. Di Khaybar ini terletak di sebelah utara kota Madinah. Jaraknya kurang lebih 160 km. Iya. Daerah tersebut ditempati oleh sekelompok dari kalangan orang Yahudi. Ya, sekelompok dari kalangan orang Yahudi yang ditaklukkan oleh Nabi SAW di tahun ke-7 Hijriyah. Nah, ketika terjadi perang Khaybar ini, atau di hari terjadinya perang Khaybar, Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Talha untuk mengumumkan bahwasanya ya, dilarang mengkonsumsi iya, daging keledai peliharaan, karena itu adalah hal yang menjijikkan. Iya, hal yang menjijikkan. Nah, adapun kalau keledai liar, ya, ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Karena itu terdapat beberapa pelajaran yang terkandung di dalam hadis ini. Di antaranya pada kalimat atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma kana yaum Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha." Tatkala terjadi atau di hari perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha, "Fihi dalilun ala masyru'iyyati anna al-imama yab'atsu ar-rusula wal muallimina wad du'an." Di sini terdapat keterangan, terdapat dalil akan disyariatkannya seorang pemimpin untuk mengutus, ya, disyariatkannya seorang imam atau pemimpin untuk mengutus para pengajar dan para dai. Ya, disyariatkan untuk mengutus guru-guru, ya, ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, ya. Demikian juga para duat, ya, atau para dai ke daerah-daerah. Apa tugasnya? Liubayyinu lin-nasi ahkam syariah, untuk menjelaskan kepada manusia tentang hukum-hukum syariat. Tentang hukum-hukum syariat. Nah, ini ya diantara pelajaran. Ya, karena itu sebenarnya kalau misalnya ada ya seorang ya
pengajar diutus ke daerah, ya, misalnya daerah-daerah terpencil, itu hendaknya diterima. Ya, itu tugas yang mulia. Nah, demikian juga wa yadullu aidan ala anna ta'lim al-ahkami yakunu alaniyah. Ini juga menunjukkan bahwa pengajaran hukum-hukum itu dilakukan secara terang-terangan. Ya. Jadi pengajian-pengajian itu tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang tertutup. Ya, tidak ada yang tertutup, tapi dilakukan secara terang-terangan. Ya, siapapun bisa mengikutinya. Karena itu kalau misalnya ada pengajian-pengajian yang sifatnya tertutup, eksklusif, ya, hanya dihadiri oleh orang-orang tertentu saja, ya, itu patut dipertanyakan. Ya, patut dipertanyakan. Ada kajian itu ya dibuka, siapapun bisa masuk, hadir, ya, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fan-Nabi alaihi salatu wassalam amara Abu Talha ayyunadi lil jami'. Ya. Khasatan idza kana al-jami'u qad waqa'a fi amrin mahdhur lam ya'lamu bihi. Ya, di sini Nabi SAW memerintahkan Abu Talha untuk mengumumkan kepada seluruh manusia. Ya, diperintah untuk mengumumkan kepada seluruh manusia, terkhusus, ya, terkhusus apabila seluruhnya itu jatuh pada perkara-perkara yang dilarang, yang mereka tidak ketahui, maka diumumkan, sampaikan akan larangan-larangan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasahabatu radhiyallahu anhum tabaqu luhumal hamril ahliyah. Iya, kanat mubahatan fahurrimat. Ya, falamma hurrimat nada al-jami'. Ya, jadi saat itu para sahabat memasak daging apa? Keledai peliharaan. Ya, yang tentunya sebelumnya dibolehkan. Ya. Kemudian di hari itu turun larangan akan, ya, daging keledai peliharaan. Ya, maka tak kala diharamkan nadal jami', Abu Talha, ya, menyeru kepada seluruh manusia bahwasanya hal tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu ketika mendapatkan larangan, ya, mereka langsung meninggalkannya. Mereka langsung meninggalkannya. Karena itu kisah yang sangat menarik. Kisah yang sangat menarik yaitu ketika turun ayat tentang pengharaman khamr. Ya, ketika ayat tentang pengharaman khamr ini, ya, diturunkan kepada Nabi SAW, maka saat itu ada sebagian sahabat yang lagi memegang khamr untuk diminum. Ya. Tapi saat mereka memegangnya, tiba-tiba datang utusan Nabi SAW yang menyampaikan bahwasanya khamr atau khamr telah diharamkan. Maka mereka langsung meletakkan. Mereka langsung membuang. Ya, tidak ada istilah wah nanggung ini. Ya, sudah di tangan. Ya, kita minum saja dulu. Nanti yang berikutnya baru ditinggalkan, tidak. Ya, tapi mereka langsung mereka langsung membuangnya. Nah, itu para sahabat.
Demikian juga dalam masalah perintah. Ketika ada perintah mereka segera melakukannya. Ya, di antara contohnya yaitu sahabat-sahabat perempuan, sahabiyat. Ya, para sahabiyah dari kalangan wanita. Ya. Ketika turun perintah untuk berhijab, apa yang dilakukan oleh para sahabiyah? Mereka langsung merobek gordennya. Ya, jadi gorden mereka dirobek. Untuk apa? Untuk dijadikan sebagai jilbab. Ya, subhanallah. Jadi mereka langsung menerima. Ya. Beda dengan ya sekarang perempuan misalnya disuruh pakai jilbab, tunggu dulu. Pikir-pikir dulu. Ya. Ya, kelihatan cantik tidak kalau pakai jilbab? Ya. Atau misalnya dia mengatakan, wah panas, gerah. Ya, 1001 macam alasan. Ya, untuk menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para sahabiat tidak seperti itu. Ya, tapi mereka langsung menunaikan perintah Allah. Mereka langsung menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian ya, di dalam hadis ini dikatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah. Sungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging keledai peliharaan. Kata an di dalam hadis ini maksudnya an akli. Ya. Jadi ada akal, yaitu larangan memakan. Ya. Jadi at-tahrim lil akal. Pengharaman di sini hanya untuk dimakan saja. Ya. Jadi yang dilarang adalah untuk dimakan. Amar rukub jaiz. Adapun mengendarainya maka itu dibolehkan. Ya, kalau dikendarai boleh. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah." Ya. Kuda, bighal. Ya, bighal ini persilangan antara kuda dengan keledai. Lahir ya bighal. Ya. Jadi kuda, bighal, keledai litarkabuha. Ya, agar kalian bisa mengendarainya, wazinah, dan sebagai perhiasan. Ya. Sebagai perhiasan. Ini menunjukkan bahwasanya mengendarainya boleh. Ya. Mengendarainya boleh. Ya. Karena itu fastikhdamuha lirrukubi jaiz. Menggunakannya sebagai kendaraan untuk dikendarai maka boleh. Wastikhdamuha lizinati jaiz. Demikian juga mengambilnya, menggunakannya sebagai perhiasan, itu juga boleh. Wastikhdamuha lil harthi wa nahwi dzalik jaiz. Demikian juga untuk mengolah, ya, mengambilnya, menggunakannya untuk mengolah sawah, ladang, boleh. Ya. Sehingga yang dilarang di sini adalah hanya memakan saja. Ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-humurul ahliyah, keledai peliharaan, yadullu hadza ala anna hunaka humurun mubah. Ya, humurun mubahatul akal wa hiyal humurul wahsyiyah. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-humurul ahliyah,
keledai peliharaan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada keledai yang dibolehkan. Itulah keledai al-wahsyiyah. Ya, keledai liar. Ya, keledai liar ini boleh. Karena itu dari perkara ini bisa disimpulkan oleh para ulama, ya, bahwasanya keledai itu ada dua. Ada himarun ahli wa huwa muharram, ya. Yang pertama adalah keledai peliharaan, dan ini adalah hal yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Wa huwa muharramul akli, dilarang untuk dimakan. Dan yang kedua adalah al-himarul wahsyi, fa innahu yajuzu akluhu. Yang kedua adalah keledai, ya, liar, dan itu dibolehkan untuk dimakan. Ya, dibolehkan untuk dimakan. Nah, fa inna rijs, karena dia adalah rijs, ya, kotoran atau menjijikkan. Dia adalah hal yang menjijikkan atau najis, ya, najis, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah dilarang untuk dimakan. Adapun kalau dia hidup kemudian dikendarai, ya, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Ya, wallahu taala alam. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Ya. Yang pertama adalah najasatul humuril ahliyah fi lahmiha wa damiha wa bauliha wa rawthiha. Najisnya keledai peliharaan, ya, baik itu dagingnya, darahnya, kencingnya, dan juga kotorannya, ya, kencingnya, ya, dan kotorannya, dagingnya, darahnya, kencing, dan kotorannya, ya. Nah, ini apa namanya, faedah yang pertama. Nah, pada faedah yang kedua, amma arakuha wa lu'abuha wa badanuha fa fihi khilaf. Ya. Adapun keringatnya, liurnya, badannya, maka di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Dan yang benarnya wallahu alam itu, ya, suci. Artinya, ya, bukanlah najis. Karena itu boleh dikendarai. Ya, boleh dikendarai. Nah, yang ketiga, bahwasanya tahrimu akli luhumiha wa syurbi labaniha fa innaha rijs. Haramnya memakan dagingnya dan juga minum susunya. Ya. Jadi kalau, ya, dagingnya dilarang, ya, maka demikian juga susunya tidak boleh diminum. Ya, dagingnya, susunya itu adalah hal yang dilarang. Ya, apalagi kencingnya. Ya, apalagi kencingnya. Saya singgung kencing karena, ya, ada binatang yang boleh diminum kencingnya. Binatang apa? Ya, onta. Ya, onta boleh.
bahkan dia obat. Ya, obat. Dan ini sudah berlalu kalau tidak salah. Ya, pernah disinggung pembahasan tentang ya kencing onta di pembahasan najis. Ya, maksudnya kencing onta itu halal. Ya, boleh diminum. Makanya kalau di Saudi itu ya diperjualbelikan itu kencing onta. Ya, diperjualbelikan. Ada yang pernah minum? Belum pernah. Ya. Tapi kalau dibawakan baru dikasih minum, tidak dibilang-bilang. Ya. Ya. Nanti 2 hari baru ditanya, tahu enggak apa yang diminum kemarin? Ya. Enggak tahu. Itu kencing onta. Ya. Ada yang pernah dikasih begitu. Ya. Ada salah seorang ustadz, tak perlu saya sebutkan ya. Nah, jadi dikerjai sama anak-anak di Yaman. Ya, dikerjai sama anak-anak di Yaman. Jadi itu anak-anak bawa ya sesuatu di gelas, di apa? Di botol gitu ya. Nah, saat ini minta ya cuma iseng-iseng minta, ternyata dikasih betul. Diminum. Ya, nanti setelah diminum baru bertanya, apa ini tadi? Bilang kencing onta. Ya, sudah terlanjur minum. Nah. Ya. Bolehlah dicoba-coba kalau ke Saudi itu. Ya, umrah. Ya, beli kencing onta 1 botol, biasanya 15 rial atau 10 rial. 10 atau 15 rial ya. Kecil botolnya, minum. Ya. Kalau saya tidak salah itu salah satu fungsinya, salah satu khasiatnya adalah mengatasi obesitas. Berarti cocok. Ya. Obesitas. Jadi kalau apa? Agak ini ya, bisa. Dan banyak manfaat yang lain. Dan Nabi SAW tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali pasti mengandung kebaikan. Nabi SAW memerintahkan kepada oraniyin ya untuk minum ya kencing onta. Dan itu sebagai apa namanya? Sebagai obat. Nah, kemudian yang ketiga dari faedah hadis, taqiduhu bil humril ahliyah dalilun ala taharatin wa ibahatil humril wahsyiyah. Ya. Dari ka'annaha saydun tahir halal. Pembatasan ya, pembatasan penyebutan akan keledai peliharaan ini menunjukkan akan sucinya dan bolehnya keledai liar. Ya. Jadi sini disebutkan dalam hadis dibatasi bahwa yang diharamkan adalah keledai peliharaan. Ini menunjukkan bahwasanya keledai liar boleh. Keledai liar boleh. Nah, kenapa? Dzalika annaha saydun tahir. Halal. Ya. Karena dia adalah binatang buruan. Ya, dia adalah binatang buruan, tahir, suci, halalun dan halal. Ya. Kalau misalnya di hutan ada keledai, boleh. Ya, diburu, ya, dipanah misalnya atau ditangkap, maka itu adalah hal yang dibolehkan. Ya, itu adalah hal yang dibolehkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya ya. Kata beliau wa Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifi. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhah. Iya. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu,
Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. Berkhutbah di Mina. Dan beliau berada di atas tunggangannya. Beliau berada di atas tunggangannya. Ya. Walu'abuha yasilu ala katifi. Sementara air liurnya itu menetes di atas pundakku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Nah, di sini dikatakan khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina. Hada yadullu ala anna al-imam awil alima yushra'u lahu ayyubayyina lil muslimin ahkam al-Islam. Ini menunjukkan bahwasanya seorang imam dan seorang alim itu disyariatkan untuk menjelaskan hukum-hukum Islam kepada kaum muslimin. Ya, jadi syariatkan. Ya, kepada seorang imam, seorang pemimpin, demikian juga ya seorang alim untuk menjelaskan hukum-hukum Islam kepada kaum muslimin. Nah, di sini Nabi SAW ya menjelaskan berkhutbah ya wa huwa ala rahilati, dan beliau berada di atas tunggangannya. Wa fi lafdin akhar, di lafaz yang lain dikatakan wa huwa ala naqah, beliau berada di atas onta ya. Dan kalimat ini beliau berada di atas tunggangannya yaitu onta. Wa hadza yadullu ala tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kerendahan ya hati, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haitsu annahu khataba as-sahabata wa huwa ala naqah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau berkhutbah di atas onta ya, yakni laisa ala farasin wala khail bal naqah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah di atas ya kuda, tapi beliau berkhutbah di atas onta. Dan saya sendiri belum mendapatkan keterangan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengendarai kuda. Jadi yang beliau selalu kendarai, jadikan tunggangan itu adalah onta, dan itu menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda enggak orang naik onta dengan naik kuda? Beda. Ya. Naik kuda itu biasanya iya. Nah, ya sama dengan kalau naik kendaraan kan, naik kendaraan motor kah, mobil. Nah, itu biasanya beda itu. Kalau mobilnya mewah, dengan mobilnya kepo-kepo, ya, nah, itu beda. Walaupun sebenarnya ya sama saja, ya sampai juga. Kalau macet juga tetap tidak bisa jalan, ya. Tapi perasaannya beda. Wah, dia saya naik begini, ya. Dan ini menunjukkan tidak dilarang oleh orang naik kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik kendaraan onta, ya. Tapi jangan sampai ketika naik kendaraan itu menimbulkan kesombongan, ya. Coba lihat orang-orang yang naik kendaraan yang ya apalah istilahnya motor yang bagus. Wah, itu seolah-olah dia yang kuasai jalan, ya. Tapi coba kalau motor-motor apa itu yang ini, ya, tidak ada itu bilang mau kuasai jalanan, paling di pinggir-pinggir saja, ya, kan gitu ya. Nah, jadi biasanya apa namanya kendaraan, pakaian itu biasa mengantarkan kepada kesombongan, ya, kepada kesombongan. Nah, kemudian di sini dikatakan walu'abuha, ya. Atau sebelumnya wa yadullu ala annal khutbata tasihhu wal imamu ala dabbah. Ini juga menunjukkan bahwasanya khutbah itu sah walaupun di atas kendaraan. Ya. Di atas kendaraan misalnya tidak ada mimbar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ketika seorang itu berkhutbah atau ceramah itu ya dianjurkan berada di atas
tempat yang tinggi supaya dilihat, ya, supaya dilihat. Nah, walu'abuha yasilu ala katifi, dan liurnya itu mengalir di atas pundakku. Hada yadullu ala qurbis sahabati radhiyallahu anhum minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hirsihim 'alal ilm. Ini menunjukkan dekatnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat mereka untuk mendapatkan ilmu. Iya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubu hada qaribun min dabbatihi bal yasbiru ala talaqqil ilm wa qurbihi minan nabi sallallahu alaihi wasallam walau lu'abud dabbah yasilu ala katifi. Ya. Dan di sini juga menunjukkan akan kesabarannya para sahabat. Iya. Kesabarannya para sahabat di dalam menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi di atas kendaraannya, para sahabat di bawah, ya, bahkan ya, bahkan air liurnya, ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetes, tapi beliau tetap sabar. Ya, beliau tetap sabar. Nah, ya, sahabat-sahabat tidak merasa ini kita dibawa kemudian, ya, tidak. Ini menunjukkan semangat mereka, ya, untuk mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, ya, taharatul lu'amil ba'ir wa annahu laysa binajas. Ya. Sucinya air liur onta. Ya, sucinya air liur onta. Ya. Itu bukan najis. Wa hadza bi ijma'il muslimin. Dan ini menurut kesepakatan para ulama kaum muslimin. Ya. Air liur onta mengalir di atas pundak, ya, Amr bin Kharijah, dan Nabi SAW tidak memerintahkan beliau untuk untuk mencucinya. Kemudian yang kedua, mithlu lu'abi, semisal dengan liurnya ala sahih menurut pendapat yang kuat, yaitu bauluhu wa rawthuhu fa innahu tahirun li hadithil uraniyin wa ghairi. Ya, sama dengan air liurnya menurut pendapat yang kuat, yang sahih, yang benar, bahwasanya kencing dan kotoran onta itu suci. Iya. Ini berdasarkan hadis uraniyin tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan mereka untuk minum kencing onta. Ya. Dan dari sini para ulama menyebutkan bahwa hewan yang dimakan dagingnya itu kotorannya suci, bukan najis. Tai ayam, tai sapi, ya, itu bukan najis. Tapi bukan berarti kalau kena tai ayam tidak dibersihkan. Ya, tetap dibersihkan karena itu adalah hal yang kotor. Kemudian faedah yang lain, ya, yaitu jawazul khutbati wal mau'izati 'ala rahilah. Bolehnya berkhutbah dan memberi nasihat di atas kendaraan. Ya. Nah, kemudian faedah yang terakhir, ya, bahwasanya istihbabul khutabi wal mawa'id 'ala al-amkinatil 'aliyah. Dianjurkan untuk berkhutbah dan memberi nasihat-nasihat di tempat yang tinggi, ya, di tempat yang tinggi. Semacam kalau sekarang ada mimbar, ya, ada mimbar, ya. Kemudian, ya, ini faedah yang sudah, ya, satu faedah, ya, jawazu ja'lil khatib man yusa'iduhu fi muhimmatihi tahtahu, ya, fi iblaghi khutbatihi wa tawjihin nas. Dibolehkannya bagi seorang khatib, ya,
atau penceramah misalnya ngambil orang yang membantunya untuk menyampaikan ceramahnya, ya, diambil asisten misalnya, ya. Nah, kalau sekarang misalnya mengangkatkan kursinya, mengangkatkan tempatnya, itu bukan hal yang ini, tapi itu memang ya untuk membantu ya guru-guru kita, ya para ustadz kita, ya untuk memudahkan apa namanya penyampaian dari ya materinya. Sebagaimana di sini Nabi SAW itu dipegang, ya apa namanya dipegangkan ontanya atau kendaraannya oleh Amr bin Kharijah radhiyallahu taala anhu. Nah, insyaallah taala pembahasan selanjutnya kita ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ditambahkan, bagaimana kita dapat